Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Maqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana pasal suwiji fi fununin ing dalem mertelake pira-pira fan syatta kang macem-macem. Jadi fan yang sudah bermacam-macam. Qala alaihi salatu wassalam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, he Ali, ibda ngawitono sapa sira man ing wong lakita kang tetemu sapa sira ing man minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Ngawiti bis salami kelawan salam. Setelah engkau memulai bertemu dengan orang muslim dengan salam, maka yaktubu mongko nulis mongko nyatet sinten Allahu Gusti Allah laka maring sira isyrina ing 20 apane hasanatan kebagusane. Maka ketika engkau memulai salam kepada saudaramu yang muslim, Allah akan menetapkan kamu 20 kebaikan untukmu. Waruddalan jawab sapa sira assalama ing salam. Fallahu mongko utahe Gusti Allah iku yaktubu nulis sinten Gusti Allah liman maring wong raddahu kang jawab sapa man ing salam arba'ina ing 40 apane hasanatan kebagusane. Jadi setelah ada orang yang memulai dengan salam, jika ada seseorang yang memulai dengan salam, maka engkau harus menjawabnya. Bagi orang yang menjawab salam tersebut, maka Allah akan menulis baginya yaitu 40 kebaikan. Jadi dari beberapa keterangan di sini kita menyimpulkan makna dari salam itu sendiri. Di sini Kanjeng Nabi mengutarakan Sayyidina Ali bahwasanya kita ketika bertemu orang Islam, catatannya itu bertemu dengan orang Islam, itu harus memulai dengan salam. Nah, ini Kanjeng Nabi menjelaskan bahwasanya di dalam kehidupan kita, sosial kita, beliau juga membawa etika-etika yang baik. Semisal kalau di Jawa biasanya monggo atau salam sapa, nuwun ataupun lain-lainnya lah. Nah, seperti itu. Kalau di Jawa seperti itu. Lah ini di Islam sudah diatur hal-hal seperti itu sebelum sebelum adanya adat yang ada di Jawa ini. Dahulu mana Pak? Jawa sama Kanjeng Nabi. Ya, nanti dicari. Nanti dicari. Ya. Ini sekedar. Iya. Tapi kalau hi guys masuk ya? Hi guys. Ya masuk. Cuma ya. Itu bukan salam. Oh, bukan salam. Catatannya bukan salam. Tapi makna yang terkandung di sini itu adalah salam. Tetapi dalam kitab yang dijelaskan fadilah antara orang yang memulai salam dengan orang yang menjawab salam itu kedudukannya lebih tinggi orang yang memulai salam. Karena apa? Karena salah satunya mengandung dua sisi positif. Yang pertama kita mendoakan seseorang, yang kedua kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Di antaranya apa? Kita mengingat untuk mendoakan saudara kita kepada Allah. Kan assalamualaikum warahmatullah. Assalamu utawi ruga keselamatan iku alaikum muga tetep ing ngatasi sira kabeh. Jadi doakan. Makanya ketika kita bertemu dengan saudara kita yang non muslim, jangan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Ngoten nggih Pak Ali nggih. Assalamualaikum. Tetapi kalau tidak menimbulkan fitnah, karena sulit sekali. Kadang-kadang ada ulama yang berpendapat kalau kita mengucapkan salam hukumnya haram. Ada yang boleh-boleh saja.
tergantung jenengan pilih yang mana. Kita punya sendiri-sendiri pilihannya. Tapi ada yang mengatakan ketika bertemu dengan saudara kita yang non muslim, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum maknanya apa? Utawi ciloko iku alaikum. Nah, mirip. Tapi cara kupingnya gak sepira krungu mboten jelas paling. Berarti assalamualaikum ngoten. Utawi ciloko iku alaikum muga tetep ing ngatasi sira. Ngoten. Dalam kategori salam-salam ini pun itu juga diatur norma-norma ataupun benteng-benteng yang seseorang itu dari perbuatan baik seperti ini itu ada batasnya. Umpama di dalam kitab Fathul Mu'in atau syarahnya di An-Talibin itu dijelaskan bahwasanya hukum orang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita ini digamblangkan dulu, itu hukumnya makruh, dan bagi wanita pun itu makruh untuk menjawabnya. Tetapi sebaliknya ketika wanita mengucapkan salam kepada pria, itu hukumnya wanita menyampaikan salamnya itu hukumnya haram. Tetapi bagi laki-laki hukumnya makruh. Nah, di sini tetapi dengan kondisi yang diterangkan dari beberapa ulama itu ada perinciannya masing-masing. Loh, kenapa kok hukumnya mengucapkan salam seperti itu? Kalau kita di Jawa itu maklumnya mau pria atau wanita kita ucapkan. Ternyata gini, salah satu Imam Malik, pendapatnya Imam Malik ataupun Imam Syafi'i, kalau kita mengucapkan salam kepada wanita tetapi wanitanya sudah tua ataupun tidak cantik, istilahnya tidak menimbulkan rasa cinta kita, misalnya muda kepada tua, itu hukumnya nggak apa-apa. Bukan apa-apa ya, masih dianjurkan. Karena apa? Kalau kita mengucapkan salam kepada non-muhrim yang masih cantik, itu bisa menimbulkan rasa suka kita dan juga menimbulkan fitnah. Ngoten niku catatannya. Jadi andai kata mengucapkan salam kepada wanita yang mahram ataupun yang sudah tua yang tidak menimbulkan fitnah, ataupun kepada mahram kita, istri kita, itu hukumnya nggak apa-apa. Kan kadangkala hal-hal seperti ini terlihat remeh. Bahkan yang sekarang viral, assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti. Nah, itu sebenarnya hal sepele yang bisa mensihir kita. Wah, Masya Allah, disalami karo perempuan, assalamualaikum akhi. Nah, mungkin dari bapak-bapak yang sepuh pun buat ngefek, tetapi kalau kaum pemuda ini yang menimbulkan, nah iya, pasti ada pesonanya sendiri. Jangan mawon kalau disalam kalau perempuan, meskipun toh itu gak jilbaban, assalamualaikum ukhti. Waduh, wah ini berarti laki-laki baik ini kalau dari mereka. Seperti itu. Tetapi hal yang seperti ini ada aturannya sendiri. Meskipun toh anjuran Kanjeng Nabi ibda man lakita minal muslimin. Jadi bahwasanya mulai salam jangan sampai menimbulkan hal-hal yang memadoroti. Ngoten mawon catatannya seperti itu. Kalau menimbulkan hal yang madoroti enggak usah. Di antara selain dari hubungan kita di antara para manusia, hubungan kita kepada Allah. Kok sakit kita mengucapkan salam sama Allah? Loh, jenengan bendinten wiritan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu salah satu yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Salam kita, hormat kita kepada Allah. Salam itu diupayakan sendiri dalam bahasa itu bisa bermakna tahiyat, penghormatan kepada Allah. Allahumma tu Gusti Allah, anta utai panjenengan iku assalamu zat kang maring slamet. Wa minkas salam, lan iku saking panjenengan assalamu utawi keselamatan, dan dari panjenengan dari Tuhan ya Allah keselamatan itu ada. Allah manta salam minkas salam wa ilaika, lan iku maring panjenengan yaudu bali apa assalamu keselamatan. Semuanya itu timbul dari Allah. Waalaikumsalam fahayna rabbana. Fahayna kula aturi paring urip panjenengan ing kita.
Rabbana do pangeran ingsun. Fahina Rabbana bisalam kelawan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam. Wa adkhilna lan kula aturi panjenengan manjingake kita al jannata ing swarga darussalami yaiku omah sing puncak-puncake nggone selamat, gak ada musibah sama sekali. Selain itu napa malih? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu tahiyat kita kepada Allah di dalam sholat kita direnungi. Ya Allah, kita itu benar-benar memuji, memuliakan sama Allah. Kemudian kita isana sama kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita menyampaikan salam kita kepada Nabi kita. Otomatis semuanya yang dibawa kanjeng Nabi itu sangat teruntut sekali. Kemudian setelah sama kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillah bis-sholihin. Semuanya makhluk-makhluk Allah yang muslim, yang soleh. Makanya salam itu sangat penting sekali. Makanya kita belajar dari sekarang, termasuk saya sendiri utamanya, kita harus membiasakan salam. Jangan monggo, nek sakit nek mboten izin assalamualaikum. Ada salah satu orang di Lirboyo itu assalamualaikum, assalamualaikum. Saya setiap orang itu assalamualaikum. Setiap ketemu orang bukan monggo. Apa jenis? Pokoknya salam sapaan lah, bukan pakai bahasa yang lain, tapi assalamualaikum. Nah, di sini perbedaan juga tentang lafaz salam itu ada tingkatannya. Ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah, dan yang paling komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ketahuan biasanya nggak penak. Kataane sok-sokan wis assalamualaikum, ngoten mawon. Sampai ketok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ape pidato ae. Kan ngoten. Dadi wis assalamualaikum. Mosok ngetok pintune wong dalu-dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikiranya tuan rumahnya sapa sing pidato ngarepe omahe. Nah, seperti itu. Ya terserah panjenengan, kalau pengen fadilahnya tidak memandang manusia, memandangnya sama Allah, berarti dilengkapi. Tapi kadang hati kita itu masih belum kuat untuk tidak menggubris dari omongan-omongan dari manusia. Jadi terserah kekuatan kita. Ini statoktum. Itu dari salah satu rangkaian dari salam tadi. Meskipun di kitab Wasiatul Mustafa ini tulisan yang dicatat oleh Allah itu lebih banyak orang yang menjawab, tapi ketentuan derajatnya itu lebih tinggi orang yang memulai daripada orang yang menjawab. Orang memulai hukumnya sunnah, orang yang menjawab hukumnya wajib. Kok iso Pak? Kok iso Kang? Kok gitu ukuran sing memulai? Ngira apa mboten? Hukumnya kita memulai kan cuma sekedar sunnah saja. Tetapi ketika kita sudah mengucapkan assalamualaikum, paririn wajib jawab, kan jawab dosa. Kalau satu majelis ini saya assalamualaikum, nggak ada yang jawab sama sekali, dosa kabeh. Waalaikumsalam. Tetapi kalau ada yang satu yang jawab, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya menjawab salam itu fardu kifayah. Makanya kita masuk rumah dalam keadaan kosong pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Di tempat angker pamit, ojo amit nggih. Kita orang Islam assalamualaikum. Jadi ndongakno jin. Biasanya kalau dukun-dukun amit nggih. Mengambil mustika itu jangan mengucapkan amit nggih. Dan seperti itu. Ya ada ciri khasnya sendiri orang Jawa. Seperti itu. Jadi perlu diketahui kedudukannya yaitu tingginya orang yang memulai salam. Kemudian selanjutnya wasiat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Ali, iyaka wedya sapa sira wal ghadaba ing bendu. Ing muring-muring. Fa innahu krana temen sutene ghadab iku minasyaitoni setengah saking setan. Nek kepengin koncone akeh teko setane berarti sing sering muring-muring. Makane enggak ada dukun santet iku kok wonge sabaran, mesti seringi muring-muring karena temannya adalah setan. Wa huwa utawi ghadab
iku akdaruma. Iku akdaruma. Luweh ala-alane perkara yakunu kang ana apa ma iku alaika ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalam tingkah ghadab. Jadi hal yang seperti ini sejelek-jeleknya perkara. Kita lanjutkan dulu. Wa iyyaka lan wedya sapa sira wa ta'atal madlumi ing dungane wong kang sing den aniaya. Wong sing dianiaya, orang yang teraniaya. Fa innallaha karena temen sedene Gusti Allah iku yastajibu nyaman nyembadani sinten Gusti Allah lahu maring madlum. Wa ing kana ini meskipun cara bahasane dimentokno karo Kanjeng Nabi. Wa ing kana senajan ono meskipun seorang itu. Wa ing kana senajan ono sapa madlum iku kafiron. Iku kafiron wong kang kafir. Fa alaihi maka iku ing atase kafir kufruhu utawi kufure kafir. Kalau masalah kafir urusannya dia sendiri, tetapi masalah madlum orang yang teraniaya itu pangeranku adil. Pangeranku adil. Dadi sapa yang berhak jalane aku? Dadi yang berhak menganiaya makhluk itu siapa ya? Yang menciptakan makhluk tersebut. Kita semua adalah makhluknya Allah. Jadi kita tidak berhak untuk mengadili makhluknya Allah karena kita sendiri adalah makhluk. Makanya pangeran sangat membenci orang-orang yang menganiaya makhluknya Allah itu sendiri. Nah, hati-hati sekali terhadap doanya orang yang teraniaya. Nah, ini dijelaskan lagi dari awal. Ya kawal ghadab fa innahu minasyaiton. Jadi apapun itu, wong sing gampang muring-muring, orang yang mudah marah-marah itu gak mungkin menuju suatu kesuksesan. Ngene apa mboten Pak Heri? Baik dia jadi pemimpin ataupun dia jadi warga. Nek jadi pemimpin akhirnya buyar sing dipimpini, nek jadi warga gak ono sing nyenengi. Itu gara-gara sifat ghadab seperti ini. Demikian pula sifat ghadab itu sangat ngefek sekali, berakibat negatif terhadap sisi kesehatan kita. Wong ghadab, wong sering murang-muring iku alamate gampang tuwek. Ini jarine wong-wong. Nggih napa mboten? Pancene terbukti. Itu kayak dari penelitian dokter, wong muring-muring ku akeh kepikiran sehingga cupet akhirnya kulite tambah tuwek. Wajahe kaya murung terus ngene iku. Ketok seger. Niku gara-gara sikap murung-muring. Terus yang paling medeni, yang paling menakutkan orang yang sering marah-marah itu apa akibatnya? Stroke. Mana loh orang yang marah bisa menimbulkan hal positif itu mana? Enggak ada. Bal-balan pun sepak bola gara-gara emosi murang-muring akhirnya yang dilakukan itu juga tidak akan benar. Akhirnya sakarepe dhewe pengen ngelarani musuh nih, mentok-mentok akhirnya di kartu merah. Aplikasi manapun itu sikap ghadab itu nggak bagus. Makanya meskipun kita nek jarine awak dhewe pancen awak dhewe sejatine kok ngene sering murang-muring jati dirine. Jangan seperti itu. Kita bisa merubah sikap kita sendiri. Kadang-kadang karakter pancene seneng emosi, ya itu karakter itu bisa diubah kok dari pola hidup kita. Berarti nek gampang jenis sender wong, umpama dirasani wong, enggak usah murang-muring. Jarno pancene hanya mereka untuk menyindir atau berkomentar sama saya, netizen, ya Pak, yang berhak. Jadi kita enggak usah memikirkan apa yang diomongkan oleh manusia, tetapi jadi diri kita kepada Allah sebagus mana. Biarkan mereka seperti itu, maklumnya. Yang paling enak hidup itu emangnya orang itu nek wong nganggur pasti senenge gampang-gampang komen. Makanya wis nek wong komen ya biarin. Itu ibaratkan buat kita itu adalah nasihat untuk kita. Maka jauhi
jauhi apapun itu, jangan gampang murang-muring. Nek gampang murang-muring, carane piye? Nek pengen ngilangi, ketika murang-muring langsung jegur jeding. Insyaallah adem. Karena apa? Berhubung salah satu dari sifatnya setan, biar setan itu terbuat dari api, tercipta dari api, ben adem, akhirnya kita disuruh untuk minum air ataupun mandi ataupun wudu. Nggak usah mandi, wudu saja sudah cukup. Ini mandi ya kangelan kabeh. Seperti itu. Makanya sifat wadab ini harus kita jauhkan. Apapun itu, sampai berdagang, kalau sering marah-marah, bakal pelanggane lari kabeh. Waduh, pariri nih gitu Kang Bagul duren senenge ngamuk-ngamuk gara-gara dulene diambu-ambu tok gak dituku. Akhirnya sesuk gak wani baleni maneh durene. Kapan wae. Seperti itu, yes, itu. Makanya wasiatnya Kanjeng Nabi. Wa iyyaka wa tawatal madlum, kemudian masalah doanya madlum. Doanya madlum ini ya salah satu penyebabnya seperti itu. Kita sama-sama hambanya Allah, maka kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti. Seperti sombong, sing pantes sombong iku sing ndadekno awak dhewe lha kene padha derajate padha makhluke Gusti Allah kok wani-wani sombong, ibaratnya seperti itu. Makanya untuk nek sampean punya hajat, ketemu orang yang tertindas, sampean jali donga. Semisal contohnya piye? Wong-wong sing miskin, gak punya harta, hidupnya tertindas, sangat butuh sekali. Orang-orang seperti itu kan teraniaya secara mentalnya, butuh orang yang mengangkatnya di saat posisinya di bawah. Orang-orang sepertinya sangat butuh itu. Makanya ketika kita mengasihi orang itu dimintai doanya saja. Kalau ya terserah, kalau mau meminta doanya ya terserah, kalau nggak meminta ya terserah. Tetapi ada orang itu kalau memberi itu mesti setiap memberi pesannya doa. Bandungane kula bendang payu rabi. Ada yang seperti itu. Ternyata apa? Dilutok wis payu, Pak. Karena apa? Ya salah satu doanya orang yang terzalimi, teraniaya, mustajabah. Jadi setiap ngekei wong pengemis, wong pancene melas-melas, sering ngutangi wong yang sangat butuh, wis Pak santai balikno, sementing dengan aku bendang payu. Dan seperti itu, prosesnya cepat sekali. Karena apa? Seorang seperti ini nggak ada orang yang bisa menolong kecuali orang yang memberi, zat yang memberi pertolongan. Hanya sangat hati-hati ketika kita menzalimi seorang. Kemudian nasihat Kanjeng Nabi selanjutnya, ya Aliyu, iyaka wal yamin al-fajirah fa innaha munfiqatun. Iyaka wa dia sapa sira wal yamina ing sumpah al-fajirata kang lacut, sumpah palsu. Fa innaha karena temen setune fajirah iku munfiqatun kang mayokake lisilati maring bondo. Wa mushiqatun lan kang ngelebur lir rezeki maring rezeki wal umri lan umur. Jadi dilarang sumpah palsu. Nah, hari-hari ini yang viral itu sumpah di atas Al-Quran sambil Al-Qurannya diinjak-injak hari ini. Saya baru membaca beritanya, cuma itu belum, kalau kemarin baru membaca itu, jadi belum belum diketahui daerahnya mana, terus kemudian kronologinya apa belum diketahui. Tapi di situ viral, jadi sumpah di depan teras rumah dikai bangku, dikai Quran, Quran itu sambil diinjak. Makanya zaman akhir zamannya wong edan. Nah, itu nggak salah, orang-orang Jawa dulu ngomong seperti itu, tambah akhir zamannya tambah edan. Kalau Batam apa Pak? Zaman akhir tambah apa Pak? Kalau di Jawa ada seperti itu, zaman akhir zamannya wong edan. Itu pasti kalau Pak Haji Hanafi lebih paham itu. Nah ini, hati-hati kalian fajr. Karena apa? Sumpah palsu itu bisa menyebabkan kehidupan kita rusak. Munfiqatun lisilati mayu akal lisilah, ngentekno bondo, dan lebih parah lagi mushikotun, ngelebur rizki dan umur. Jadi urip wis gak kepenak, gak barokah. Jangan sampai kadang ada sumpah palsu, gara-gara kita berbohong kemudian disumpah kita
berani untuk bersumpah, maka jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa ya? Sumpah itu kita tidak tahu apakah orang itu masih benar-benar jujur atau tidak. Sumpah itu pokoknya yang namanya sumpah itu ketika kita menyebutkan billahi, mengatasnamakan Allah. Maka ketika membawa nama Allah, jangan sampai kita untuk berani-berani berbohong atau menjadikannya sumpah-sumpah palsu saja. Saya berjanji ketika saya jadi lurah di Rahmatan Wasalaman, saya akan mensejahterakan jamaah yang ada di sini. Tapi kalau lurah ya saya ngitaririn ya. Jadi akhir kasih itu. Nah, ternyata apa? Kan biasanya para DPR atau anggota parlemen itu pasti kan dilantik mengucapkan disumpah di atasnya Al-Quran, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jangan dibuat main-main hal yang seperti itu. Pertanggungannya kalau katanya Habib Rizik, saya bawa keadilan akhirat. Seperti itu. Jangan berani-berani tentang masalah sumpah. Jadi anggota seperti itu, punya jabatan tinggi itu bukan tanggung jawab yang mudah. Persoalannya besok itu juga lebih besar. Diungkit-ungkit wong akeh sak Indonesia. Ini hati-hati. Selanjutnya, ya Ali. Ini motivasi buat kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Man utahe sapane wong. Dalem? Man utahe sapane wong iku amaro lamun perintah sapa man bil ma'rufi klan kebagusan. Wana halan nyegah sapa man anil mungkari saking kemungkaran, ya arghoma mongko ngrumpungake. Sinar Allah Gusti Allah bahasa majas ini. Amfa aduwi ing irunge musuhe man. Jadi orang yang berani amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia bisa mengalahkan kebatilan itu sendiri. Ketika kebatilan sudah menguasai, pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Waman saddaqa, waman utasapane wong iku saddaqa lamun jujur, lamun temen sapa man fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane man ghadaba mongko bendu sinten Allah Gusti Allah li ghadabi karena ghadabe man. Nah, ini manfaatnya orang yang jujur. Tetapi sekarang yang berlaku jujur ajur, kan ngoten niku. Jadi akhirnya sifat jujur itu yang malah ditakuti. Tapi kalau di sini dijamin sama Kanjeng Nabi, waman saddaqa fi umuri, orang-orang yang benar atau jujur, amanah dalam perkaranya, pekerjaannya, maka Allah akan marah ketika dia itu marah. Setelah kita sudah berbuat adil, kita sudah berbuat jujur, kemudian ada orang yang tidak suka sama kita sehingga dia berniat untuk meruntuhkan kita ketika kita marah, Allah pun ikut marah. Bukan maksudnya Allah marah kepada yang jujur ini, enggak, tetapi terhadap musuhnya orang yang jujur itu sendiri. Makanya hati-hati terhadap orang-orang yang jujur. Wis ngaku Mama kamu mencuri ya? Tidak, saya tidak mencuri. Padahal benar-benar tidak mencuri. Digebui, akhirnya timbul mangkel. Pangeran akhirnya juga ikut marah. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Ada kala itu seperti ini, ironisnya. Orang itu kadang-kadang tidak punya bukti, tapi gara-gara bukti ucapannya dukun, iku akhirnya percaya. Padahal nggak ada orang pun itu bisa menebak satupun perkara yang berhubungan dengan orang tersebut. Pernah kejadian orang itu dituduh zina. Semua rata-rata dukun yang istilah dukun-dukun Islami itu. Nah, dukun Islami ngomong wongnya ini kriteria seperti ini. Biasanya nggak mungkin mereka berani menuduh, oh Pak Ririn yang mencuri barang ini, nggak berani. Pasti mereka menyebutkan ciri-cirinya. Sehingga kita mikir, wah kira-kira temenan bocah iku. Gara-gara sudah dicurigai, akhirnya kita menuduh orang tersebut. Dikandakno dukun meneh. Ya, padha wae. Jawabane bener kuwi. Sing sampean umono. Ditakokno meneh, bener lagi. Tetapi ada yang terakhir satu jawab, dudu kuwi. Berhubung wong wis digebuki ya, wallahu alam bisawab. Makanya
banyak sekali berlaku seperti itu. Kadang-kadang kepingin kita itu mengetahui siapa yang sering mencuri, akhirnya takok nang ustadz ngono kuwi. Akhirnya jawabannya iki sing mencuri iki. Nah, apa? Ya itu, namanya setan itu nggak bisa, valid itu nggak bisa. Setan itu senengane nguping. Jadi ning kono malaikat itu sidang, ana tulisan kodok-kodare menungso, didelok, diintip, Pak. Nggak ngerti secara pasti seperti ini. Setan itu cuma ngintip saja, akhir karo malaikat dikampleng, akhirnya jadi jarinya ada geni seperti itu. Turun ke bumi, akhirnya bawa-bawa kabar burung, belum kabar pasti. Jadi nggak mesti yang dibawakan mereka itu benar. Makanya sangat sulit hal-hal seperti ini. Kadang-kadang ironisnya itu orang-orang seperti itu dikira sudah alim, sudah tingkatnya kiai. Akhirnya ketika ditanya ada ilmu dukunnya, kemudian menjawab seperti itu, kita gampang percaya. Hal yang seperti itu tidak bisa valid 100%. Nah, seperti itu. Apalagi zaman-zaman akhir seperti ini tingkatannya seperti apa? Banyak kebohongan yang diumbar-umbar. Makanya zamannya saiki dukun-dukun itu viral di YouTube, akhirnya banyak orang-orang jadi dukun palsu kan seperti itu. Gara-gara ya gampang dihapusi. Makanya jangan percaya 100% sama dukun. Kemudian selanjutnya, wa idza baka lan ing dalem nalikane nangis sapa al yatimu yatim, anak yatim. Ihtazza mongko orek apa al arsu ars. Fayuqalu mongko diucapake ya Jibril. He Jibril, wasik jembarno sapa sira annaro ing neraka. Liman kedue wong abekahu kang nangisake sapa man ing yatim. Wawasik lan jembarno sapa sira al jannata ing swarga liman kedue wong adhakahu kang gawe guyu sapa man ing yatim. Manfaatnya fadzalikal ladzi yatu'ul yatim atau wala taqrabu malal yatim. Banyak sekali kata-kata larangan kita untuk menyakiti anak yatim. Sebaiknya ketika orang itu sering berbuat baik kepada anak yatim, yaitu anak wakafilul yatim, kadang ngoten niku. Jadi seperti ini sama saya di surga tahunya Kanjeng Nabi. Bahkan Aras pun itu geger ketika sampean berbuat baik kepada anak yatim itu, sampai Aras itu geger dawuhnya Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kita membuat anak yatim itu menangis, menderita, Aras kabeh gak terima. Pengen ngelep wong iki mau sing garai anak yatim iku menangis, cara gak terima temenan. Makanya sebaik-baiknya sedekah itu terhadap anak yatim. Mbuh, sedekah dhuwit kok akhir-akhir digawe tuku mercon, sing penting atine anak yatimku bahagia. Kanjeng Nabi sendiri merasakan gimana dari beliau lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Makanya saya pertama kali disuruh sedekah sama anak yatim seperti itu karena sangat repot, mereka sudah kurang perhatian. Kalau kita pun tidak bisa berbuat kepada mereka maksimal, jangan sampai kita membuat mereka sengsara. Sekian dari saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Kurang lebihnya mohon sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Aridin. Alhamdulillah, terima kasih Reza atas penyampaian wasiat-wasiatnya. Monggo yang mau cepat biasanya untuk mengatakan. Tapi sebelumnya saya dulu silakan mbaknya. Silakan monggo. Reza mau nanya. Kan kalau biasanya akademi kebidanan, dokteran, perawatan itu kan sebelum pas sekolahnya itu kan pasti ngambil upah. Nah, pas waktu itu biasanya kan orang kalau lagi dalam pendidikan
gadis kan. Terus ketika sudah nikah kan nggak semua suami yang masih izin untuk bekerja, untuk mengabdi kepada negara. Apakah itu termasuk sumpah palsu, Kang Reza? Iya kan, palsu. Palsu. Tanya lain. Ya, monggo kan dijawabkan. Apakah sumpah-sumpah dalam baiat organisasi, sumpah-sumpah kedokteran mahasiswa-mahasiswa yang nanti kemudian akan berprofesi sebagai TNI, polisi, siap catur dharma atau wira dharma, membela negara, tanah dan bangsa, menjunjung tinggi, yang begitu-begitu itu, apakah kemudian ketika dalam perjalanan hidup dia tidak mampu melaksanakannya, menjunjung tinggi nilai keadilan, ya kan, seperti bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang seperti itu kan sering diucapkan di instansi-instansi manapun juga, ya. Nah, ketika dalam perjalanan hidup kemudian tidak dapat memenuhi apa yang telah disumpahkannya, itu hukumnya bagaimana? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sumpah yang terdapat di instansi tersebut, sebenarnya kalau kita bisa mempolitiki dalam keadaan yang sempit seperti itu, seperti kita disumpah sebelumnya menjadi bidan atau dokter, nggak hari ini ya, saya nggak pernah tahu soalnya ini. Nah, sumpahnya biasanya jadi ketua pondok di baiat, nggak tahu. Nah, kalau itu benar-benar wajib. Tapi kalau seperti ini, yang mana kemudian itu berhubung dengan hak-haknya suami, yang harus diutamakan adalah hak-haknya suami. Jadi sumpah itu kalau tidak ada dalam hal kebaikannya, itu sumpah itu tidak berlaku. Seperti itu. Contohnya dulu itu Sayyidina Abu Bakar tentang masalah saya tidak akan memakan makanan ini sehingga engkau memakan, dalam masalah penjamuan terhadap tamu-tamunya. Tapi apa kalau sumpah seperti itu? Ya nggak dianggap. Kan seperti itu. Jadi kalau selama ini sebelum menikah dia mengucapkan sumpah itu, tapi ketika di dalam hak rumah tangga lebih kewajibannya terhadap suami, maka sumpah seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya kadang-kadang orang yang suka gawe-gawe gor terhadap sumpahnya, maka ada yang namanya kafaroh, yaitu puasa 3 hari sebagai pelebur sumpah tersebut. 3 hari? Ya, 3 bulan kan? 3 bulan ya? Iya, ditambah lah. Oh, ditambah. 3 hari. Oh. Ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Haknya kalau di dalam hukum Islam, wanita kalau sudah dikasih mahar, itu kewajibannya semuanya berpindah kepada suaminya. Sampai berbakti, ibu-ibu berbakti pada suaminya puluhan tahun, kemudian ada suatu problem, kemudian sampai tidak bisa ingkar, nek sampai tangga melukui, aku gak bakal ridho, aku gak ikhlas, aku gak ridho karo sampai. Akhirnya hikmahnya ibu-ibu yang yang sudah bertahun-tahun itu berkhidmat kepada suami yang nilainya ibadah, akhirnya kosong belum, karena menjadikan suami itu tidak ridho dengan apa yang sampai lakukan. Perempuan ketika sudah diikat sama suami, yaitu semuanya kewajibannya pada suami, nggak ada yang lain kok. Perempuan pengen apapun boleh, tapi atas izin suaminya. Seperti itu. Makanya semuanya ketika sampai jenengan Banten, tidak ada yang semuanya sudah menikah bareng ya. Iya. Ini saya yang belum. Iya, makanya sama ini. adik itu yang kecil. Oh, yang masih belum. Ya. Semuanya kalau sudah kedudukan rumah tangga, yang pertama menjadi acuan adalah imamnya. Karena apa nek sampean imam dewe gak dianggap apa maneh dalam keluarga tersebut. Hanya hati-hati terhadap suami. Yang ada sekarang adalah susis itu, suami takut istri ya Pak ya. Suami-suami takut istri, ataupun
bojoku galak lagu-lagunya. Ya gara-gara semakin meningkatnya semaraknya seperti itu, suami takut istri atau gara-gara timbulnya bojoku galak. Ya karena kejadiannya seharian ternyata realitanya banyak yang seperti itu. Laki-laki kalah sama perempuan. Nah, itu mungkin untuk saya seperti itu. Mungkin jawaban dari Pak Ririn bisa dapat pertimbangan kemarin. Iya. Kalau saya mungkin segala sesuatu tertakluk kepada mastata'tum itu kan. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Maka apapun upaya, janji, niat, azam, sumpah kita untuk melakukan sesuatu itu tertakluk dengan satu syarat utama, yaitu semampumu. Gitu kan. Yang kemudian menurut saya menjadi masalah besar sumpah palsu itu adalah diawali dengan niat memang untuk memalsukan. Seperti orang yang sedang dimintai keterangan dan dia memiliki pilihan antara berkata benar atau berkata dusta. Maka ketika apakah kamu yang mengambilnya? Bukan. Sumpah bukan aku. Disitulah kedudukan sumpah palsu yang paling top, yang paling pertama kali. Dia betul-betul mendustakan perkataannya dengan mengucapkan sumpah lillahi ta'ala. Adapun yang dinamakan ikrar, baiat, sumpah pemuda, sumpah dokter, sumpah satya, kencana, laksa, apalah macam-macam itu kan. TNI punya, Bayangkara punya, Bayangkari, Persatuan Guru-Guru punya, segala macam. Menurut saya itu satu ikrar motivasi bersama gitu ya, kayaknya sih derajatnya, walaupun namanya sumpah pemuda. Saya rasa itu bukanlah derajat yang dimaksud sebagai sumpah di dalam Al-Quran. Itu hanya sebatas motivasi kebersamaan kita ya, bagaimana gitu. Karena kalau sumpah pemuda, kami menjunjung tinggi bahasa Indonesia, monggo. Loh, ketika kamu ngomong monggo itu sudah ditangkap harusnya sama malaikat, ya kan, benar nggak? Karena ini dusta, palsu sumpahnya, ya kan? Karena dia tidak menjunjung tinggi bahasa Indonesia, ya kan? Nah, jadi menurut saya itu nama saja, ada degradasi perbedaan makna ketika Al-Quran mengatakan kata sumpah, orang Indonesia mengatakan kata sumpah, ada beberapa perbedaannya. Barangkali yang dimaksudkan sumpah palsu itu adalah ketika kita memiliki pilihan untuk mengatakan benar atau dusta, tapi kita memilih dusta dengan mengucapkan nama Allah sebagai jaminannya. Ya repotnya kalau orang sudah disebut nama Allah kan wajib percaya. Ya kan, sekalipun bukti-bukti sudah sedemikian kuat, orang ini bersumpah tidak, kita wajib percaya. Dan bagaimanapun tidak bisa kita melawan sumpah karena yang digunakan nama Allah. Ya. Gitu kira-kira Mbak Mia ya. Jadi monggo Mbak Mia kalau mau meneruskan karirnya bidan soalnya, mau ngambil sumpah bidan, tapi di dalam sumpahnya itu siap 24 jam mengabdi. Ya. Nanti suaminya dapat di jam ke-25 berarti. Ya, monggo yang lain, Pak Alfamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya mengucapkan selamat dari raya kepada agama yang lain. Nah, itu satu pertanyaan yang menjelang Natal. Ini satu pertanyaan yang favorit sekali. Mau kemarin aja yang lebih nasionalis. Monggo kan. Saya kemarin sudah pernah mengatakan kepada Pak Amin, saya tidak tahu hukumnya. Hanya apa? Menuruti rasa aja. Menuruti rasa itu begini. Kalau kita masih punya pilihan untuk tidak mengatakan, jangan katakan, karena ulama berbeda pendapat di situ. Tapi jika kita terpaksa untuk mengatakan, maka ambil qaul yang masih membolehkan. Siapa saja orang yang terpaksa,
yaitu pejabat. Nah, kalau Pak Bupati kan wajib itu, ya kan, sebagai perannya sebagai bupati, bukan sebagai seorang muslim, perannya sebagai seorang bupati. Karyawan yang punya bos Tionghoa, yang punya bos Chinese atau Kristen, ya kan, ketemu sama bos di hari Natal, masa diam aja, ya kan, tentu masih ada itu kan bahasa-basi kita di dalam budaya. Menurut saya begitu. Berarti dengan yang mungkin lebih sama. Oh sama Pak Win. Jadi hukumnya itu tidak tetap, tapi mengikuti pada keadaan. Yang lebih selamat adalah menghindarinya, karena kaidah fikih itu menghindari perbedaan pendapat ulama itu lebih utama. Seandainya kita mampu, tapi jika seandainya kita dalam keadaan sangat perlu untuk menyampaikannya, ya, atas banyaknya relasi kita sebagai karyawan atau kita sebagai bos yang karyawan kita banyak orang Kristen. Contohnya daerah mana ya? Kan ada contohnya kan yang masjid sama, ya sampai mungkin tahu. Contohnya kan pernah salah satu contohnya ada suatu daerah mana lupa saya, yang masjid sama gereja itu terpisah di lingkar. Bahkan ketika gereja itu berdoa, masjid itu kedengaran. Bahkan ketika masjid sholat, gereja itu kedengaran seperti itu. Karena tingginya toleransi. Jadi nggak harus kalau itu hukumnya haram, semuanya haram. Nggak harus. Nanti ada kalanya kita menuntut, tetapi panji ini Kanjeng Nabi sendiri itu menganjurkan kepada kita untuk asyidda 'alal kufar Muhammad bainahum. Muhammadur Rasulullah. Kemudian selanjutnya apa? Intinya melanjutannya ayatnya itu yaitu orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang non-muslim dan rohama yang welas terhadap orang-orang yang muslim itu sendiri. Makanya ketika kita kepada orang non-muslim itu jangan sampai kok kita sering bermusuhannya terhadap saudara kita. Seharusnya yang asyik dan kita keras kepala kita memusuhi terhadap orang-orang yang non-muslim. Tetapi yang banyak terlaku di dalam persaudaraan orang muslim itu banyaknya permusuhan. Kadang-kadang marah wong sing non-muslim malah akrab, sering ngopi bareng. Tetapi dalam jangkauan lingkupan ukhuwah Islamiyahnya malah dia rancang. Nah, ini harus hati-hati. Yang dipererat itu yaitu ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Orang-orang seperti non-muslim itu kalau seandainya memusuhi orang umat Islam, dahulu ceritanya Kanjeng Nabi sampai enggak ada kok perang itu, kok orang Islam perang itu ketika daripada meninggal itu kok jasadnya bagus enggak. Jadi ketika sudah mati dipotong atau dihabis-habis sakit jengkel seperti itu. Tapi kalau orang muslim enggak ada ceritanya kok sampai bantai ngabisi seperti itu, enggak ada. Membunuh saja, tetapi mereka enggak puas kalau mereka terhadap orang muslim. Guru kita mati itu ngomong harus dihancur-hancur. Makanya ya menurut pandangan tadi seperti tadi, di dalam negara yang demokrasi seperti ini, negara yang nasional, yang bukan negara khilafah, itu andaikan kita tidak perlu untuk mengucapkan ucapan selamat terhadap agama yang selain muslim, berarti kalau bisa tidak mengucapkan, ya jangan mengucapkan. Baiknya seperti itu. Gimana ini? Ya, kalau memang terpaksa mengucapkan itu tadi asyidda 'alal kufar, agak keras. Selamat Natal. Kok keras banget Pak? Asyidda 'alal kufar. Jadi kalau sama Islam sama hari raya, mohon maaf lahir batin. Kalau sama Natal. Tak apa-apa. Kalau menurut saya selamat dalam arti bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari Merry Christmas, yang selamat tahun baru yang diterjemahkan dari Happy New Year, itu bukan bermaksud semoga engkau selamat. Nah, itu hanya sebatas kata sapaan, ya kan? Karena bukan assalam, kata yang berarti keselamatan di dalam bahasa Indonesia, tidak berarti keselamatan ketika mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya itu kan kita tidak bermaksud semoga kamu selamat ya di hari raya ini, kan tidak. Selamat hari raya itu
happy raya. Ini raya gembira, mari rayakan, nah gitu loh maksudnya. Bukan semoga kamu selamat di hari raya ini, tidak kecelakaan, bukan mendoakan keselamatan sebagaimana assalamualaikum. Termasuk juga happy new year, itu juga diartikan selamat tahun baru di Indonesia. Padahal artinya di sana itu hey new year, hey tahun baru, mari rayakan. Jadi mari tidak menafsirkan kata selamat Natal dan tahun baru sebagai kalimat doa semoga engkau selamat dalam melaksanakan Natal dan tahun baru, tapi hanya sebatas hey Natal ya tanggal 25, wih Natal. Sebatas mungkin menurut saya hanya seperti itu. Artinya interaksi budaya kita saja. Monggo, baik Mas Lutfi. Saya ingin menambahkan sambil teman-teman yang lain menyiapkan pertanyaannya atau tambahannya. Tadi teringat tentang satu wasiat ghadab, marah itu. Marah yang cenderung yang kemudian menjadi penyakit yang akut ya, penyakit parah ya, dalam hati manusia yang kemudian bisa membuat hatinya menjadi keras. Itu saya pernah mendengar, mempelajari dan sekaligus mengalaminya. Ya. Bahwasanya di antara cara-cara untuk melunakkan hati seseorang ya, yang cenderung bagaimanapun pemarah ini dia bukan dia mau kan, dia sendiri tidak mau jadi pemarah, tapi memang ada karunia sifat yang Allah berikan. Orang ini sifatnya lembut, orang ini sifatnya jenaka, orang ini sifatnya hatinya halus, orang ini sifatnya keras, orang ini sifatnya pemarah. Datangnya dari Allah juga gitu. Tapi kemudian pintu-pintu hikmah ilmu dibuka untuk kita masing-masing mencari jalan masing-masing. Nah, untuk salah satu cara melembutkan hati itu adalah mencuci kaki ibu lalu kemudian meminum airnya. Ini sudah dibuktikan oleh banyak orang ya, dan termasuk saya sendiri pernah membuktikannya. Perubahannya sangat drastis sekali, Ya barangkali ibu-ibu agak tidak mau, ya, tidak mau, maka mungkin tidak mudah untuk bisa, Mas ini aku cucikan kakinya, airnya aku minum, tidak mau ya. Sudah tidak perlu begitu, aku wes rido, paling jawabannya begitu. Tapi kita tetap mau melaksanakannya sebagai anak. Maka triknya begini, saat dia capek, kakinya dipijit, lalu kita suruh dia tiduran, kan di atas kasur, kakinya nongol sedikit di luar ranjang itu. Tapi sambil kita mau pijit pertama itu, aqua sama piring sudah kita bawa, atau kita dekatkan dulu pada beberapa waktu sebelumnya. Nah, begitu dia sudah, baiklah, ini ada trik baru di dalam pijit. Oh iya. Trik apa ini? Ya trik Thailand lah, apalah. Kita pijit, aqua sambil kita buka tangan satu. Nah, lalu kemudian kita curah. Loh, kok disiram ini? Nah, ini biar aja triknya. Airnya jatuh ke piring, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat lembutkan hatiku dengan barokahnya kaki ibuku. Minum air. Insya Allah dapat dirasakan perubahan di dalam hidup terkait dengan kelembutan hati. Yang sudah nggak punya ibu ya mungkin kaki mertua. Saya belum pernah nyoba kalau kaki mertua, tapi barangkali bisa. Coba aja lah ya. Mudah-mudahan tabarukannya kepada ibu ya. Itu diantara pengalaman dan itu juga merupakan wasiat dari seorang alim ya kepada kita. Tunggu yang lain sebelum kita tutup, sudah setengah saat hampir jam 1 malam.
satu lagi. Ya, monggo Pak. Tiga minggu yang lalu Pak, jadi bilang kadrun itu apa Pak? Oh iya, itu satu istilah ketika umat ini banyak terpecah-pecah. Ya, akhirnya ada yang mengatakan cebong di satu sisi, kan? Ada yang mengatakan kampret gitu. Nah, kemudian di era kemenangan Pak Anies, di era pergerakannya FPI, itu kemudian beberapa golongan dari bangsa kita ini yang terpecah-pecah itu kemudian menyebut kadrun, istilahnya kadal gurun. Anies itu kan masih keturunannya Arab, FPI, Habib Rizik, Habib yang lain itu kan keturunan Arab. Kok orang Arab mencoba berkuasa di Indonesia, kadal gurun itu, nah gitu lah. Itu kalimat kasarnya untuk mengatakan kepada Suriah Arabia itu seperti itu. Yang kemarin saya contohkan, jangan sampai kita terlibat di dalam melabelkan saudara-saudara kita dengan satu perkataan buruk. Ya, gitu saja ini. Alhamdulillah. Untuk kan siapa saya betul nama Saifu. Ya. Untuk saya kan pernah mendengar pengajiannya Gus Bahar. Terus ngoten laki-laki atau perempuan yang sedang mencari cinta itu masuk di jalan jihad. Bahkan beliau mengatakan kalau semisal si jomblo itu kapundhut itu matinya mati syahid. Bagaimana? Kan tadi hukumnya mengucapkan salam kepada non muhrim itu kan yang laki-laki makruh, yang cewek itu cenderung ke haram. Kalau saya menggunakan ucapan salam itu untuk memantik atau membuka ikhtiar mencari cinta itu gimana? Oh, Kalau jihad kan berarti wajib. Ya. menarik. Ya, Nyambung. sama-sama jomblo. Iya. Emang tapi kadang Gus Bahar itu ada, tempatnya itu Ada ya? Saya pernah dengar sendiri. Kebetulan pas. Ada orang yang mencari suatu jalan cinta, apalagi cintanya itu belum tersampaikan. Ketika saya suka sama seseorang, kemudian saya belum mengutarakan terus saya mati, itu hukumnya saya mati, saya jihad. Memang seperti itu. Tapi untuk ini yang problemnya ini, teman-teman jombloers ini salah mengartikan arti mengenai cinta. Oh gitu. Ya. Kadang-kadang cintanya kita itu tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ngapunten. Maksudnya kita berkenalan cuma 2 orang saja, itu nggak boleh sama sekali. Nanti kan kita mau berkenalan berarti lewat yang namanya jaluk itu. Caranya Jawa apa Pak? Sajareng itu nangan itu Pak. Terus intinya jaluk Pak nggih. Berisik kalau Melayu. Kenapa Pak Tengah Diri Pak? Sajareng lamaran itu Belum Minang Pak. kenapa? Sing setam. Setan. Berarti caranya seperti itu. Diadakan cara yang baik. Kalaupun pengen tahu rasa cintanya si perempuan, carilah 1 orang lagi, jangan sampai berhadapan orang yang 2 orang saja, nggak boleh. Harus ada salah satu mahram yang menemani dari cewek tersebut. Caranya yang dibenarkan. Karena apa? Iya, karena kalau emang yang tidak secara syariat itu instan itu semuanya rata-rata nikmat. Ngoten nggih Kang Edi nggih. Nah, sampean bayangkan saja nek pacaran wong belum nikah itu mending tuku sate daripada tuku wedhus. Kan ngoten niku bayangane. Sampai lagu seperti itu. Karena apa? Nek wis nikah, gak enak. Bondo kabeh pikirane karo bojo, tetapi kalau sebelum nikah ya lebih enak. Rasa cintanya katanya seperti padahal yang namanya cinta itu ketika dia sudah menikah. Kalau belum menikah itu belum ada yang namanya cinta. Sampai ada ini makolanya Mbak Abdul Karim ada yang misalkan seperti ini. Ad-dhamir fid dhamir malam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Jadi ceritanya itu Mbak Yai itu maknanya tanpa ada dhamirnya. Kemudian ada santri yang unek-unek kolong.
jauh dari jari. Bayang mboten ngertos, tapi langsung beliau dawuh ad-dhamir fid dhamir malam yajib malam yarji malam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Ini makalahnya dari Sepuh Baitul Karim. Nah itu sama pujangga cinta diartikan seperti ini. Nah, cinta itu ada di dalam hati. Ad-dhamir fid dhamir. Cinta itu ada di dalam hati. Malam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Barang siapa yang tidak memiliki rasa cinta itu sendiri berarti dia tidak memiliki hati. Nah, seperti itu. Namanya cinta itu rasa sayang itu kan adanya timbul di hati. Nah ini dalam konsep ilmu nahwu, sesuatu yang ada di hati kan tidak terlihat. Tetapi apa? Perlu yang namanya ta'alluq. Ta'alluq itu sesuatu yang bisa membarengi hal itu bisa terlihat jelas. Lah ta'alluqnya yang ada di hati ini kalau di dalam ilmu nahwu konsepnya menggunakan fi'lu, pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita berarti kita harus melakukan yang namanya harus mengerjakan yang namanya akad nikah itu sendiri. Itu salah satu caranya rekor-rekornya bang jomblovers seperti itu, jomblovers yang dari kalangan santri. Jadi mengakal-akali seperti itu, ngono ya. Semuanya cinta itu rasa cinta ada yang di hati. Berarti ini hatimu gak iso sing diarani cinta itu gak ketok soalnya. Nek pengen jelas rasa cinta itu berarti butuh ta'alluq, butuh sinkron yang namanya dengan fi'lu itu sendiri. Butuh sinkron dengan pekerjaan. Nah pekerjaan seperti itu berarti apa? Itu menikah itu. Nah, itu makanya ya bukan berarti saya melarang kok salaman itu enggak. Makanya selama salam itu di sini ilatnya salah satu ilat itu kenapa laki-laki dan perempuan yang masih tampan ataupun perempuan yang masih cantik yang kita tidak boleh mengutarakan karena takut menimbulkan fitnah atau rasa suka kita yang akhirnya membawa kita terjerat ke dalam kemaksiatan. Ngoten mau. Itu benar emang dari daun-daunnya Gus Bas seperti itu boleh. Kalau sama sepupu sendiri. Kalau kita diharamkan berarti wah kok sombong nih. Kan seperti itu. Kalau melihatlah dari kebiasaan atau adat kita sendiri, semuanya itu pasti ada jalannya, Pak. Jadi enggak semurni-murninya semua haram enggak. Jadi ada tingkatannya masing-masing. Pasti diberi oleh ulama. Jadi ini sebatas beberapa hal yang didahulukan dalam kitab Fathul Mu'in saja. Sudah dijawab kan? Tujuannya. Sehu. Atau masih anjuna mencari cinta ini? Masih berjihad ini lah. Masih berjihad ya? Berjihad untuk mengarah ke situ atau berjihad menahan gejolak? Nggak tahu kalau itu Pak. Iya. Masih samar-samar. Dalam sebuah pepatah Arab itu mengatakan mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa likullu mawaddatuhu tadumu. Cinta sejati itu dapat menghadapi segala rintangan. Tetapi apakah ada cinta sejati? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurratul lana fi dinina wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.